akan beliau maju berperang dalam keadaan beliau cukup ya katakanlah cukup resah. Karena apa? Karena dengan Quraisy itu kan sampai ribuan jumlahnya, sedangkan dengan Islam cuman 313. Sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperkirakan bagaimana nanti, apakah sahabat saya akan sanggup, apakah akan mau mengikuti saya. Begitu beliau berbalik, kemudian bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian siap? Apakah kalian siap? Sebagian sahabat menjawab, kami siap. Diulang sama Nabi, siap apa enggak? Kami siap. Terus diulang sama Nabi, sampai ada seorang pemimpin kaum Ansor yang namanya Sa'ad ibnu Mu'az. Beliau mengatakan, laka annaka turiduna ya Rasulullah, wallahi law ista'radta hadzal bahra wa khuttahu la khudnahu ma'ak. Apa kata Sa'ad ibnu Mu'az? Ya Rasulullah, apakah kamu maksudkan kami? Ita kami niki golongan Ansor ke, si de maksutang, si de mele jawaban lekan kami ke. Oh, kalau memang mau jawaban dari kami ya Rasulullah, wallahi lawis ta'radta hadzal bahr. Ya Rasulullah, jangankan kamu mengajak kami perang dengan manusia, jangankan mengajak kami perang untuk melawan orang Quraisy, hatta kalau misalnya di depan kita ada samudra yang dalam, kemudian ista'radta bina hadzal bahr, kemudian engkau mengajak kami untuk nyelam barang-barang aning laut si santer dalam nasino, la khudnahu ma'ak, kami siap untuk bersama anda masuk ke dalam lautan itu. Ada yang punya keyakinan seperti itu? Dek, no jujur ya, dek. Lui anu ita nangka sini monta parana monta tejak di dalam perjuangan lui an ita si saling noleh bejulu noleh ngombe ton temilu ke milu nah baru milu ngombe lah bareh temikir jul bareh temikir jul. Padahal dijelaskan dasar-dasarnya untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan kekompakan, karena tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak kompak, tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak mampu menjaga jamaah, kekompakan, kebersamaan. Di narak langan tersingkir, dilindas oleh roda zaman, kata orang. Nah, itu cara para sahabat dulu menghadapi ajaran perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita warisi kalau kita ingin memperoleh ketinggian di dunia nggih. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata beliau. Demi Allah, dalam sebagian riwayat, di dalam sebagian riwayat yang lain tidak pakai demi Allah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna imannya seseorang dari kalian kecuali apabila diriku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada dirinya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Lebih cinta mana sih dah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kios dah? Mbe sayangan sida, mbe sayangan sida, kangenan sida lek Nabi atau kangenan sida lek anak kios dah? Yo kan mun anak kios dah jak bilang jelo de gita iya, terus de osap-osap, de pel, de sapu adiknya bersih, de cet adiknya bersih, lagu perintah Nabi jak malas de laksanaan. Oh ilaha illallah Muhammadur. Be sayangan sida bapak-bapak Nabi SAW atau motor dah, sepeda motor dah? Sepeda motor dah jak muna kurang olinya sekedit derombok ya, muna kurang bensin derombok, muna ada debu de bersiang, terus ngereng bilang kelema. Sedangkan kalau perintah Nabi aja malas-malasan terlaksana. Ada kita yang tafakut artinya temerapi, temeriri, teperhatian sunnah-sunnah Nabi pada marak temerhatian sepeda motor atau anak kios teh. Ara
Arak sida si misalnya marak angkunda ngelap motor dah bilang jelo sekali tiap kelima, arak ke sida si bilang kelima mengingat satu saja hadis Nabi. Hah? Ada satu saja. Jangan dua, jangan tiga, jangan lima, jangan 10. Ada. Tetap terbaca selawat katanya. Lah, iya bagus noh. Bagus noh. Lagu ndekna le selawat doang. Ndekna selawat doang, cara enta ingat apa ajakan Nabi, perintah Nabi. Misalnya kelima-kelima urasita ampok tu sembayang selesai semua, ingat hadis Nabi, al muslimu akhul muslim. Oh, suruhna tebas semeton. Lalu aning balik batur, assalamualaikum, tebas salaman juluk semeton. Ngono. Arak ngono. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Beriman, dia lebihkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dirinya. Santar sekatan niki nggih. Sampai dulu Sayyidina Umar sendiri ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana engkau lebih sukai, Umar, aku atau orang tuamu?" "Oh, engkau ya Rasulullah." "Mana engkau lebih sukai antara aku dengan dirimu?" "Oh, aku, diriku ya Rasulullah." Tapi besoknya Sayyidina Umar dia jawab dengan jawaban yang benar, "Oh, engkaulah yang aku lebih cintai ya Rasulullah, lebih daripada diriku." Saat itulah baru dikapong sama Nabi. Baru kamu benar-benar beriman. Kalau kita mungkin denara ita si tekapong si Nabi, munan hidup Nabi nangka. Karena ita lebih sayang le anak kios ta, lebih sayang le apa ranah? Padahal kan di dalam Al-Quran disebutkan ada 8 hal. Ada 8 hal yang sering didahulukan oleh manusia di atas Allah, di atas Rasulullah, dan di atas jihad fisabilillah. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, saya mau tanya, in kana aba'ukum, kalau orang tuamu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulullah. Ada yang begitu? Arak ke dengan si ngilon ina amakna ilona sehingga dinara waktu sembayang. Arak si taat li dengan tuakna, dia peluk-peluk terus orang tuanya tapi tidak pernah sholat 5 waktu. Ada? Wa abna'ukum, kemudian yang kedua anak. Ara ita ke si sayang li bijen te tekapong doang bilang jelu tegendong, terus gara-gara tegendong dek tersembayang 5 waktu ara. Nah itu yang kedua kata Allah. Sayang li anaknya aja, Raden katanya. Apa pemilihan de Raden katanya. Pokoknya sayang, ingas datu katanya. Tapi kalau datang perintah Allah, kalau datang perintah Nabi, wala awakna bergerak. Tidak ada bergerak badannya. Bareh jemak katanya. Wa jihadin fisabilihi, ayo kita bangun madrasah, teh pada meriri madrasah teh jemak ongkat. Padahal kepeng na bertumpuk lik balik. Kenapa? Yo, ini kan kepeng untuk Raden anakku katanya. Kanggo tersayang, bahkan wajib tersayang, bahkan tanda umat orang muslim yang bagus hatinya itu yang sayang pada anaknya. Tetapi jangan sampai sayang itu membuat kita meninggalkan perintah dan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, wa ikhwanukum, semeton. Sayang sida le semeton da ke? Ilonda semeton da? Kangen le semeton da? Sering da ziarah silaturahim le semeton da? Oh sayang itu le semeton da te ilon semeton da lagu.
Dek tekanggo nuluk semeton tesino le atas perintah Allah, perintah Nabi dan berjihad fisabilillah. Artinya apa? Misalnya mau narak tepedui semeton, salah pegawaian misalnya ngombe de ilon. Kah sida semetonku kah apa pegawai ada kah ada ngombe-ngombe pokoknya ku bela doang sida ngeno? Oh tidak. Kalau dia salah beritahu dia. Semeton, saya sayang sama kamu, tapi saya lebih sayang sama Allah. Oleh sebab itu perintah Allah adalah jangan buat begini, begini, begini. Mau terima alhamdulillah, mau terima tersabar nih. Lagu ini terbeswal, ini terbejagoran, dan dia tersaling nyumpak. Nauzubillah min dzalik. Wa azwajukum, nah si keempat. Wa ikhwan wa azwajukum si keempat senina atau semama. Sayang sida le senina ada bapak-bapak. Masih sayang sida ke? Mana kok ibunya yang ngakak ini. Bapak-bapak sayang sama istrinya enggak? Sayang atau masih sayang apa enggak? Hampir habis. Ibu-ibu sayang sama suaminya enggak? No. Kalah si mama-mama nih. Tapi nah mun senina ada tekatuan dia sang beli suarana sayang le sida. Terus sida tekatuan di nana si Bani Muni. Kenapa Nek Bani Muni? Si jujur nake? Nek Bani nungkulang? Nek Bani nungkulang? Lah ibu-ibu pulang-pulang nanti buatkan suaminya ini makanan yang enak-enak ini biar sayang lagi. Ya. Soalnya bahaya nih sudah ini rupanya nih suaminya nih. Nah, sayang ibu-ibu sama suaminya ya? Terus misalnya yang kada sayang-sayang bareng semama ada terus milinda sembayang, wah datang waktu apalagi misalnya kurang, wah karing sekedi waktu terus ngene kata semama ada munda sayang le aku dindek sembayang. Ngombe. Besi diturut. Alhamdulillah cekat muslimat nih. Jari sita turut itu adalah hayya 'alas shalah, bukan kata suami hayya 'alayya. Ayo kemari, ayo duduk-duduk sama saya dulu. Jangan sembahyang, nanti kita kada sama-sama gitu. Begitu? Oh, tidak. Nah, jadi sida endah si mama-mama nggih. Ngombe-ngombe ingas senina ada, lagu gara-gara na ingas ampun di nebeng sida ngaji. Di nebeng sida sembahyang apalagi? Oh jangan, tidak boleh begitu. Letakkanlah perintah Allah di atas kecintaan pada istri. Kemudian yang kelima wa ashiratukum, keluarga, misan, temak apa namanya? Apa tuh keluarga tuh? Bukan keluarga itu keluarga sudah misan-misan pokoknya keluarga besar kita. Sayang kita sama keluarga kita, tapi jangan sampai diletakkan di atas kecintaan pada Allah, pada Rasulullah dan terhadap jihad fisabilillah. Wa amwalun taraftumuha, kemudian yang keenam wa amwalun taraftumuha, apakah lebih cinta sida terhadap kepengda daripada Allah? Cinta mana? Kalau misalnya sekarang punya uang, terus waktu zuhur tinggal 5 menit, tiba-tiba uangnya hilang dari dompet. Mana didahulukan? Sembahyang apa cari uangnya? Betul. Tentu ke? Telang kepeng 10 juta. Terus zuhur karing 3 menit. Peta kepeng no dulu. Apa sembahyang dulu? Peta dulu, ibu bapak-bapak, peta dulu ke? Nah, sembayang dulu nih. Lagu bega ruana jajah temun. Terus sembahyang terus kepeng teh wah telang 10 juta. Terus sembahyang Allah terang kepeng dua dalam hati ente. Lembe tahu nanti katanya lah.
sang nu tau na. Terus dia menghayal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi memang banyak dari kita seperti itu, dan tidak lepas dari itu. Oleh sebabnya kita diajar untuk terus menerus berjuang, berjuang, adik tember siang, usaha terus menerus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat ini bukan artinya Allah ingin memponis manusia, tidak, hanya peringatan ini. Ini peringatan, ini ajaran supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam hal itu. Wa amwalul taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Apakah perdagangan yang pelungguh takut bangkrut itu lebih pelungguh cintai daripada Allah? Bagaimana? Kalau misalnya yang kanda berdagang jual es beliannya si anak es krim, es apalah es itu. Nah, atau ada berdua kios, papa ada berjualan, tiba-tiba ingat sida waktu zuhur kaling 3 menit. Bagaimana kalau pelungguh kunci dulu ini kios, habis waktu? Kalau ndak kunci, takut diambil orang, mana dahulukan? Kunci dulu, walaupun habis waktu sembahyang. La haula wala quwata. Itu hebatnya kalau orang di Arab Saudi, orang di Mekah itu kalau datang panggilan Allahu Akbar, banyak yang jangankan mengkunci, dia tutup saja, kadang-kadang sebagian saja, kadang-kadang tidak ditutup, atau yang menutup hanya pakai kain. Lagu ndek takut dan mulanya dinarak dengan maling. Kenapa? Mun dengan maling pok langsung. Kalau di sini begitu ada orang ninggalkan kiosnya pergi ke masjid untuk sholat, langsung saling calling tukang copet. Hei, cepat nih rezeki nomplok. Habis barang teman. Jadi memang banyak yang perlu kita benahi. Wa tijaratun takhshawna kasadaha masakin tardawnaha. Kemudian yang ke-8 adalah rumah besar yang kita punya. Lebih cinta mana, rumah atau cinta pada Allah? Dua-duanya kita cinta, tetapi lebih cinta kepada Allah. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya dibanding menjaga atau memelihara rumah kita. Nah, ini merupakan gambaran penjelasan, katakanlah, dari firman Allah tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu. Kemudian iman mereka itu tidak ada dikotori oleh sedikit pun keraguan. Dek narak syak, dek narak ragu, dek narak jejah. Dia teguh kokoh imannya kepada Allah. Tidak berubah imannya karena dapat suatu nikmat, tidak bertambah. Tidak berkurang imannya gara-gara dapat musibah. Kalau kita sekarang banyak sekali. Kalau sedang kita sehat badan kita, sedang punya uang, iman kita kuat kepada Allah. Senang kita beribadah juga apa. Kalau sedang susah, ngeremon kita. Atau ada juga sebaliknya, kalau sedang susah dia dekat kepada Allah, kalau sedang senang dia lupakan Allah. Kalau sedang jadi rakyat dia ingat kepada Allah, kalau jadi pemimpin dia lupa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh iman itu berubah-ubah. Tidak boleh iman itu bertambah atau berkurang hanya disebabkan karena masalah-masalah dunia. Kita tetap ingat firman Allah di dalam suratul Hujurat ini ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dan yang keempat itu adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap imannya itu, kemudian dia buktikan. Dia buktikan dengan amal perbuatan. Wajahadu, dia sanggup untuk berjihad dan berjuang. Di dunia
dia menjadi warga organisasi Islam. Kalau kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, ini lahan perjuangan, ini tempat kita berjuang. Dan perjuangan itu tidak akan mungkin tercapai, berhasil, sukses, dapat keberkahan kecuali dengan bil wasilatil hasanah, yaitu dengan cara-cara yang bagus. Dek tekanggo kita warga Nahdlatul Wathon, berjuang di jalan Allah, kita mengaku berjuang menegakkan agama Allah, tapi dengan cara kemaksiatan, dengan cara yang dibenci oleh Allah, dengan cara yang dimurkai oleh Nabi, tidak mungkin kita dapat keberkahan. Jangan kita mau dapat pengikut banyak, kita paksa orang ikut. Ayo masuk NW, kalau enggak saya apa? Ayo kalau masuk NW, kalau enggak nanti putus hubungan bisnis. Oh bukan begitu. Ayo masuk NW, kalau tidak enggak saya mau sapa kamu. Oh bukan begitu. Tidak mungkin dakwah Islam itu akan dapat keberkahan kalau dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam diberikan syahidaini adlain. Ada dua syahid, artinya dua ukuran, dua timbangan, dua saksi yang adil, tidak akan berbuat zalim. Saksi yang pertama adalah Al-Quran, saksi yang kedua adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu satu macam pekerjaan bagus atau tidak, silahkan nilai dengan dua macam penilaian tadi. Gunakan dua saksi itu. Kalau saksi manusia di dunia sering bohong, sering dusta. Kita tanya misalnya orang, bagaimana ini menurut Anda? Karena dia kebetulan punya keinginan, punya maslahat dengan kita, diajum-ajum kita, oh bagus, bagus, bagus. Padahal tidak. Tapi kalau kita gunakan, kita bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada hadis Nabi, kita gunakan menjadi pegangan pokok di dalam menilai seluruh perbuatan kita, maka insya Allah tidak akan ada kecacatan dalam perjuangan kita. Lurus dan istiqomah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ulaika humus shadiqun. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah, yaitu yang punya iman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summalam yartabu, tidak ada keraguan, tidak ada rasa jejah, dia hatinya tenang. Tidak dia mendahulukan dunia di atas akhirat, tidak mendahulukan harta di atas Allah atau Rasulullah. Kemudian summa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Itulah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur, tetu-tetu beriman. Nah, inilah yang penting untuk kita renungkan di dalam kita meneruskan perjuangan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan masih jauh perjuangan ini, tidak cukup hanya 1-2 generasi yang namanya perjuangan, tetapi perjuangan